Drama politik Korea Selatan tengah memasuki babak baru setelah pengadilan Korsel membatalkan surat perintah penahanan terhadap presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol. Apa alasan pembebasan ini dan bagaimana kelanjutan proses pemakzulan Yoon yang masih berlangsung? Setelah 52 hari ditahan, Yoon Suk Yeol keluar penjara. Yoon keluar dari penjara Uiwang Sabtu 8 Maret 2025 sore waktu Seoul. Keluarnya Yoon disambut meriah para pendukungnya yang telah berkumpul di depan pintu gerbang penjara. Mereka menyambut dengan gegap gempita sambil mengelulukan bebasnya pemimpin mereka dari penjara. Yoon pun menyapa para pendukungnya sebelum meninggalkan lokasi itu. Dari penjara di selatan Seoul itu, ia dikawal kembali ke kediaman resmi Presiden Korsel. Pembebasan Yeol terjadi setelah tim kuasa hukum memenangi gugatan soal tata cara penangkapan. Pada 4 Februari 2025, tim kuasa hukum mempersoalkan waktu pendakwaan. Yoon ditangkap pada pukul 10.33 pada 15 Januari 2025. Sementara, dakwaan dibacakan pada 26 Januari 2025 pukul 18.52. Padahal, hukum acara pidana menetapkan penuntut harus membacakan dakwaan paling lambat 10 hari sejak penangkapan. Penuntut berdasarkan waktu pembacaan telah melewati waktu. Hakim setuju dengan alasan tim kuasa hukum Yoon. Karena itu, hakim setuju Yoon boleh keluar dari penahanan. Meski demikian, Yoon tetap harus mengikuti sidang dakwaan pengkhianatan. Sebelumnya, Yoon didakwa melakukan pemberontakan atas penetapan darurat militer yang berlangsung singkat tersebut. Selain menghadapi tuntutan pidana, Yoon juga dimakzulkan oleh anggota parlemen Korea Selatan pada Desember 2024. Bagaimana sebenarnya awal mula kegaduhan politik yang terjadi di Korsel hingga akhirnya berujung pada upaya pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol? Drama politik di Korsel ini bermula saat Yoon menetapkan darurat militer yang menangguhkan pemerintahan sipil untuk sementara dan mengirimkan tentara ke gedung parlemen pada 3 Desember 2024. Meski hanya berlangsung selama 6 jam, pemberlakuan darurat militer itu berbuntut panjang. Atas tindakan tersebut, Yoon dituding melakukan pemberontakan. Pasalnya, menurut undang-undang, Presiden Korsel memang bisa memberlakukan darurat militer, tapi hanya pada masa perang atau kondisi-kondisi darurat serupa. Tak kalah pentingnya juga, pada masa darurat militer itu, Presiden tidak boleh menangguhkan operasional parlemen. Tak lama berselang pada 14 Desember 2024, Parlemen Korsel sepakat memakzulkan Yoon dari jabatannya sebagai presiden. Tak hanya itu, ia juga dituduh melakukan pemberontakan dengan menyatakan darurat militer dan hanya berlangsung selama 6 jam dan resmi ditahan pada 15 Januari 2025 sebelum akhirnya dibebaskan kembali. Pemakzulan dan penahanan Yoon ini pun sempat membuat publik Korsel terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu yang mendukung kebijakan penerapan darurat dan kubu yang mendukung pemakzulan. Meski telah dibebaskan, proses pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol masih berlanjut. Sebab pemakzulan lengkapnya masih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. MK punya waktu paling lambat Mei 2025 untuk memutuskan apakah pemakzulan Yoon sah atau tidak. Kalau sahabat Kompas gimana pendapatnya terkait situasi politik di Korea Selatan ini?